Selamat Paskah buat semuanya, selamat hari Minggu. 3 hari yang lalu kita memperingati tentang Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. 3 hari setelah itu, Yesus bangkit. Yang menyaksikan Yesus bangkit bukan cuma 12 murid, bukan cuma beberapa orang, tapi diperkirakan 250 orang karena selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri pada banyak orang. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga dan 10 hari setelahnya Roh Kudus dicurahkan. Semua peristiwa ini membawa kuasa Tuhan yang mengubah hidup banyak orang. Dimulai dari murid-muridnya, terus meluas sampai satu kota diberkati. Kota demi kota diberkati. Satu negara, satu kerajaan dimenangkan bagi nama Yesus. Kerajaan demi kerajaan diberkati. Meluas terus sampai seluruh dunia. Gereja Tuhan dibangkitkan. Dan semua itu ditulis di dalam Alkitab. Yang ditulis selama para saksi mata masih hidup. Jadi Alkitab bukan ditulis ratusan tahun kemudian, dikarang, bukan. Yang menulis adalah orang-orang yang menyaksikan Kristus hidup. Saksinya, para rasul masih ada. Dan ditutup dengan ditulisnya kitab Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Itu terakhir yang ditulis karena setelah itu Yohanes dipanggil Tuhan. Alkitab adalah sebuah kitab tua, kitab kuno yang punya bukti pendukung paling banyak di dunia sampai hari ini. Salinan pendukungnya ada ribuan dan tersebar di banyak perpustakaan. Saudara bisa lihat hari ini, bahkan saudara googling, saudara bisa lihat salinan-salinan yang berumur sudah 2000 tahun yang lalu. Entah bagaimana bisa diketemukan sampai di tahun-tahun ini masih ketemu. Karena cerita ini begitu memberkati banyak orang. Sekali lagi cerita yang ditulis bukan karena isapan jempol, tapi justru karena saksi mata. Dan kali ini saya mau share tentang reckless love. Sebuah kasih yang sembrono. Mungkin saudara keberatan. Masa sih kasih Tuhan sembrono? Lagu tadi sangat memberkati saya, tapi lagu tadi sangat banyak diprotes. Karena masa sih kasih Tuhan sembrono? Karena reckless punya arti sembrono, ceroboh, beresiko. Dalam pelayanan saya memberi kesempatan juga pada teman-teman yang lain. Yang punya berbagai macam latar belakang, berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Macam-macam. Dan ada teman-teman juga, ada beberapa orang, ada cukup banyak orang yang menghubungi saya, WA saya, kasih tahu saya bahwa gini loh, Pak Andi ceroboh. Jangan pilih dia Pak, jangan dia, jangan orang ini. Pak Andi gak tahu ya yang ini. Sampai ada yang bilang semua nasihat ini maksudnya baik buat saya berterima kasih. Ada yang bilang ini nanti akan jadi Yudasnya kamu. One day kamu akan mati sama dia. Orang ini yang nanti akan tusuk kamu dari belakang. Di tangan mereka lah semua yang kamu bangun akan hancur. Sekali lagi saya mengerti semua masukannya tujuannya baik. Supaya saya berpikir ulang. Supaya saya jangan ceroboh, jangan sembrono. Mungkin saya sembrono. Tapi saya belajar memberi kesempatan pada orang-orang dengan berbagai macam masa lalu. Berbagai macam latar belakang. Karena saya belajar dari Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan yang saya kenal yang ada di dalam Alkitab sangat senang memberi kesempatan pada orang-orang yang dianggap tidak punya harapan. Orang-orang yang dibuang sama lingkungan. Orang-orang yang ditolak oleh banyak orang. Orang-orang yang dianggap tidak berharga, gak mungkin berubah. Mereka lah yang Tuhan terus beri kesempatan. Contohnya ini. Sambil suruh tebak wajah ya. Walaupun ini wajah Hollywood lah kira-kira begitu. Di sini ada tokoh-tokoh yang Tuhan pilih. Yang pertama Yehuda. Yehuda adalah orang yang punya anak dari mantunya. Harusnya dia dihukum mati. Tapi Yesus mau disebut singa dari Yehuda. Bukan punya latar belakang yang membanggakan. Waktu saudara dengar gini, saudara baca kasusnya lebih jauh. Saudara akan mengernyitkan mata dan gini. Apa enggak salah Tuhan mengasihi dia? Kenapa Tuhan pilih dia? Apa enggak ada yang lebih baik dari dia? Ada Yeftah. Yang kemarin dan beberapa bulan lalu kita belajar tentang Yeftah.
bajingan yang dipilih Tuhan jadi pahlawan. Ada Rahab, pelacur yang Tuhan memilih untuk menyelamatkan dia. Seharusnya dia mati. Tapi akhirnya dia bisa hidup di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan keturunannya pun dicatat dalam Alkitab. Boas yang menjadi suaminya Rut. Terus dari sana nanti Yesus akan lahir. Rahab si pelacur. Ada Simson, tokoh Alkitab yang menurut saya paling kacau. Paling gak jelas. Mungkin sudah punya tokoh favorit lain. Tapi Simson adalah tokoh yang menurut saya paling rusak hidupnya. Tapi Tuhan pilih dia. Daud, orang yang banyak sekali melakukan kesalahan. Keluarganya hancur, berantakan. Tapi disayangi Tuhan. Yudas, satu dari 12 murid yang akhirnya mengkhianati dia. Petrus, murid yang mengutuk, menyumpah, dan menyangkal Yesus. Paulus, seorang penyiksa, seorang pembunuh jemaat yang akhirnya malah dipilih Tuhan jadi rasul. Dan berikutnya kita semua yang ada di tempat ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan sembrono mengasihi saudara? Apakah Tuhan sembrono mengasihi mereka semua? Apakah Tuhan salah pilih? Apakah Tuhan ceroboh? Apakah Tuhan salah mencintaimu? Ada satu orang lagi yang akan kita bahas yang tadi sudah kita saksikan di depan ini. Tapi sebelum kita sampai membaca ayat itu, saya mau ajak kita lihat Yesaya 53 ayat 12b. Kemarin waktu Jumat saya sharing tentang bagaimana nubuatan tentang anggur asam yang sudah berumur 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia digenapi lewat penyaliban Yesus. Kali ini kita mau baca sebuah nubuatan yang ditulis 600 tahun sebelum Yesus datang. Yesaya 53 ayat 12b. Ia, Tuhan, telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut karena dia terhitung di antara pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Kita lihat bagaimana nubuatan 600 tahun ini digenapi 600 tahun kemudian dalam kehidupan Yesus. Lukas 23. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan Yesus berdoa buat semua orang yang menyalibkan dia. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nubuatan digenapi. Yesus disalibkan di antara pemberontak-pemberontak walaupun dia berdoa untuk para pemberontak itu. Nubuatan digenapi. Banyak orang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung di sebelah yang satunya menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu, selamatkan kami kalau memang kamu bisa. Tetapi yang seorang menegur dia, tidakkah kamu takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Katakan sama-sama, Yesus ingatlah akan aku. Lagi, Yesus ingatlah akan aku. Sebuah doa yang mau merendahkan hati di hadapan Allah. Memohon untuk diingat. Apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Dan di dalam Firdaus. Kisah selanjutnya, saudara lihat di pagelaran tadi. Dia bertemu dengan malaikat. Itu tafsiran pribadi saudara.
Sebagian besar menafsirkan bahwa dua penjahat ini tadinya sama-sama menghujat Yesus. Sama-sama menghujat Yesus, sama-sama mengolok Yesus. Tapi di tengah-tengah prosesnya mereka mendapat kesempatan melihat Sang Kasih Karunia berjalan sangat dekat dengan mereka. Sang Kasih Karunia disiksa bersebelahan dengan mereka. Yang satu tetap mengolok dia, menghujat dia. Yang satu tiba-tiba mengalami perubahan hati. Dia bertobat. Dia tiba-tiba menyadari semua dosanya dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Disitulah dengan segala pengetahuan yang terbatas. Dia mengatakan, ingatlah aku akan Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan. Kalau ada yang bilang begini, kalau ada yang khotbah bahwa, oh mungkin dia pernah belajar firman Tuhan. Makanya dia bisa bilang, nanti engkau datang dalam kerajaanmu. Oh itu murni tafsiran pribadi. Karena Alkitab tidak ada bilang begitu. Alkitab bilang dia penjahat. Dia bukan orang yang belajar Alkitab. Alkitab bilang dia penjahat seperti saudara dan saya. Penebusan Yesus dan kebangkitan Yesus membuat dia punya harapan baru. Membuat dia diampuni. Dia diselamatkan. Siapa dia? Siapa dia? Diselamatkan. Penebusan Yesus dan kebangkitan Kristus juga membuat saudara dan saya punya harapan. Yang setuju kata amin. Harapan bukan hanya untuk diselamatkan. Harapan bukan hanya untuk diampuni. Tapi diubah hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya bisa berkemenangan. Harapan. Sehingga hidup kita bisa dipakai Tuhan dan memuliakan Dia. Yang setuju kata amin. Kebangkitan Kristus, penebusan Kristus membuat banyak hal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tabel berikut ini mencoba menjelaskan apa saja yang dikerjakan lewat kebangkitan Tuhan. Penebusan Tuhan buat kita. Yang pertama, kita jadi ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masa lalumu gak diingat lagi sama Tuhan. Engkau adalah ciptaan baru. Yang kedua, kita diizinkan, kita dimampukan tinggal di dalam Kristus. Saudara gak jauh lagi. Sama seperti Rahab yang menurut peraturan agama. Dia gak boleh tinggal di tengah-tengah orang Israel. Tapi justru dia bisa tinggal di tengah-tengah umat Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Kita ditebus Tuhan. Dia bangkit untuk membuat kita bisa tinggal di tengah-tengah Kristus. Lewat penebusannya, lewat kebangkitannya. Saudara dan saya dibenarkan Tuhan. Katakan dibenarkan. Kita diterima, katakan diterima. Dikasihi, dimerdekakan, dibebaskan. Gak ada lagi yang terikat dosa. Dilepaskan, gak ada lagi yang terikat kutuk. Kematiannya di atas kayu salib, penebusannya, kebangkitannya, memeteraikan semua itu. Kita gak dibiarkan sendirian. Wow, ada sebuah cerita lama sekali. Dari kecil saya sudah sering dengar ini. Ada seorang yang lagi berdoa dan kecewa sama Tuhan. Katanya engkau gak pernah meninggalkan aku. Aku lagi banyak masalah nih Tuhan. Dan di mana engkau ada? Alkitab bilang dia ada bersama kita. Tapi orang ini bilang nih, mana buktinya? Lalu dia seperti mendapat penglihatan, dia sedang jalan di pasir, di padang gurun. Dia lihat ke belakang, cuma ada sepasang tapak kaki. Dan dia tambah marah. Betul kan? Cuma aku jalan sendirian, di mana engkau? Dan Tuhan bilang begini, itu tapak kaki bukan tapak kakimu. Itu tapak kakiku. Aku sedang menggendongmu anakku. Sebab engkau tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus membuat kita bisa terus diubahkan di dalam kemuliaan Tuhan. Terus diubahkan. Kalau hari ini suruh lihat, coba lihat kiri kanan. Ada harapan? Aduh capek deh saudara ya, betul? Berat harapannya. Tapi saya mau beritahu begini loh. Di dalam Tuhan kebangkitan yang mengerjakan harapan dalam kita semua. Bahwa saudara yang hari ini seakan-akan tidak ada harapan. Di dalam Tuhan kita semua punya harapan. Yang setuju kata amin. Kita akan terus diubahkan. Kita akan terus dibawa bertumbuh sama Tuhan. Kita dimampukan Alkitab bilang. Dan saudara dan saya akan menerima kemuliaan. Katakan menerima kemuliaan. Kapan-kapan kita akan belajar kitab Wahyu. 2 bulan ini kita belajar tentang hakim-hakim kan.
Tapi nanti kapan-kapan kita belajar tentang kitab Wahyu. Sebuah kitab yang bukan kitab penghukuman. Bukan kitab yang bercerita tentang antikris. Bukan kitab tentang cerita aniaya. Bukan. Kitab Wahyu adalah kitab penghiburan. Yang menghibur jemaat yang sedang tertindas. Menghibur jemaat yang sedang tertekan. Dan Tuhan bilang gini, hey jangan putus asa ya. Hari ini kamu menjalani yang sulit, jangan putus asa. Sebab ini loh yang akan kamu alami nanti. Ini loh masa depanmu. Bahwa kamu akan mengalami kemuliaan. Dan hari ini Tuhan mau bilang, kitab Wahyu pun bicara buat saudara dan saya. Bahwa harapan yang sama, janji yang sama Tuhan sediakan buat kita. Bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kita akan memerintah bersama Tuhan. Itu tidak akan meleset. Itu janji yang akan Tuhan genapi waktu dia datang kembali. Ada tabel satu lagi yang tambah banyak saudara lihat ini. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan lewat karya salibnya. Begitu banyak yang Tuhan teguhkan lewat kebangkitannya. Kita dikasihi, kita dipilih oleh Allah, kita diadopsi jadi anaknya. Kita dipilih, kita dibenarkan, kita diberkati, kita ditebus, kita dikuduskan, kita diperbaharui, kita dijadikan ahli waris yang menerima janjinya. Kita dibangkitkan bersama Kristus, kita dihidupkan oleh Allah, kita dilahir barukan, kita jadi ciptaan baru, dimeteraikan dengan Roh Kudus, berakar di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita dijadikan baru, saudara dan saya jadi baru. Iman saudara akan terus dibuat bertumbuh di dalam Tuhan. Seharusnya gak ada yang imannya stuck. Setiap kita akan dibuat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dikasih kemampuan baru setiap hari. Ada kekuatan baru, ada semangat baru, keyakinan yang teguh, ada pengharapan, penyertaan Roh Kudus, pertobatan setiap hari yang akan terus membawa kita bertumbuh. Buah roh. Saya percaya setiap kita di dalam Tuhan akan berbuah. Yang setuju kata amin. Sebab karya salibnya bukan hanya menyelamatkan kita, tapi akan membuat kita bertumbuh dan berbuah. Sukacita yang kekal, keserupaan dengan Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan belajar menjadi bertumbuh. Sehingga apa? Tidak masalah tidak menguasai kita. Tapi pengharapan, sukacita, damai sejahtera yang kekal akan menguasai saudara dan saya. Diperbaharui setiap hari. Kasih yang tidak berkesudahan. Bertumbuh dalam kasih. Yesus bahkan selalu mendoakan kita. Disucikan untuk selamanya. Menjadi seperti dia, dihibur, menerima warisan, menerima tubuh yang mulia, dimuliakan, dipuaskan, berbahagia, jadi kudus. Hadir dalam perjamuan kawin anak domba one day. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Amin. Saya gak tahu apakah kita sanggup memandang wajahnya. Tapi suatu hari, saudara dan saya akan bertemu dengan dia. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Firman Tuhan bilang ini tadi dari semua saya pilih beberapa ayat. Karena itu dia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang pada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa, dia hidup kekal untuk menjadi pengantara mereka. Dia yang selalu mendoakan kita. Ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita jatuh. Dan disitulah Tuhan terus berdoa, bersyafaat buat saudara dan saya. Supaya iman kita tidak gugur. Yang setuju kata amin. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Bayangin orang yang tadi saudara lihat sebelah-sebelah yang tidak ada harapan. Dia akan mencerminkan kemuliaan Allah. Toel sebelah-sebelah lagi. Lu? Terus kita jawab, iya saya. Amin. Kita akan mencerminkan kemuliaan Allah. Setiap kita, katakan saya mencerminkan Allah. Amin. Orang saya percaya gini, kalau saudara yang sudah berkeluarga, yang Tuhan akan kerjakan ini, anakmu akan melihat cerminan Allah lewat hidupmu. Jangan bilang saudara saya nggak bisa. Engkau dimampukan oleh Allah. Kebangkitan Kristus memeteraikan semuanya itu. Yang setuju kata amin. Dan kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan. Setiap kita Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaannya. Lewat semua yang kita kerjakan. Seluruh profesi kita Tuhan akan pakai kita untuk memuliakan dia. Amin. Nah, yang diubah Tuhan dalam peristiwa tadi bukan seorang penjahat saja di samping Tuhan Yesus.
Tapi ada juga ini dia. Simon orang Kirene. Siapa dia? Dia adalah orang yang lagi datang kayak mau lebaran ke Yerusalem. Mau sembahyang, mau beribadah. Orang kalau datang dari jauh ke Yerusalem, saya rasa dia pakai baju baru, dia wangi, dia bersiap untuk datang beribadah. Tiba-tiba lagi jalan di depan dia ada sebuah rombongan, ternyata Yesus sedang dalam proses penyalipan. Dan waktu itu Yesus jatuh di dekat dia dan prajurit tarik dia dan suruh gotong salib Yesus. Orang bilang ketiban suwe. Ya kan? Lagi mau liburan, lagi mau ibadah, malah suruh gotong salib Yesus. Orang pada hujat Yesus, orang ludahi Yesus, orang mungkin lempar semua yang busuk pada Yesus. Mungkin ada yang kena kepada dia. Dan dia merasakan semuanya. Tapi dia lihat pribadi ini kok beda sekali ya. Sama seperti penjahat yang tadi menghujat Yesus di tengah perjalanan, dia mulai merasa kok beda dia. Kok beda. Simon Kirene juga lihat, ini orang beda. Alkitab menceritakan Simon Kirene akan terima Yesus. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan pembawa suwe. Terus apa yang terjadi? Dia pulang ke kampungnya. Dia cerita sama keluarganya. Saya ketemu Tuhan. Seluruh keluarga terima Yesus. Tahu dari mana? Sebab Alkitab cerita nanti anaknya namanya Alexander dan Rufus. Dua-duanya jadi pemimpin gereja mula-mula di Roma. Anak siapa? Anak orang yang memikul salib Yesus dengan terpaksa. Simon, orang Kirene. Ada lagi siapa? Prajurit Romawi. Kita nggak tahu namanya. Beberapa bilang tahu namanya, tapi Alkitab nggak sebut namanya siapa. Ya kan? Mungkin dia termasuk yang menyiksa Yesus, yang mengolok-olok Yesus. Dia orang yang harusnya menghukum Yesus, tapi dia karena dia berdiri dekat, dia dengar doa Yesus, dia dengar apa yang Yesus omong, dia dengar semuanya. Tiba-tiba hatinya juga berubah. Di foto itu dia lepas topinya dan dia bilang ini, dia benar anak Allah. Dia benar anak Allah. Orang yang tadinya juga menyiksa Yesus, justru hatinya dilembutkan dan berubah. Saudara, orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu menggambarkan saudara dan saya. Dua penjahat yang ada di sebelah-sebelah Yesus menggambarkan saudara dan saya. Yang satu menolak, yang satu bertobat. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Apa keputusanmu hari ini? Ada banyak orang menonton rombongan yang membawa Yesus disalibkan. Mungkin mereka ikut lempar yang busuk-busuk. Mungkin mereka ikut meludahi. Mungkin mereka ikut mengutuk. Tapi ada satu yang melembutkan hatinya dijamah. Simon Kirene dan bertobat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada banyak orang begitu dekat dengan kasih karunia. Tapi gagal mengenali kasih karunia. Ada begitu banyak orang mendengar tentang kasih karunia. Tapi tidak menerima kasih karunia. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau mau menerima kasih karunia itu? Ada begitu banyak prajurit yang ikut menghukum Yesus. Menganiaya Yesus. Tapi ada satu yang melepaskan topinya dan bilang nih, engkau benar anak Allah. Ada banyak prajurit begitu dekat dengan kasih karunia. Justru dia menghujat kasih karunia. Menolak kasih karunia. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Yohanes 1 ayat 11 bilang begini. Yesus datang pada milik kepunyaannya, yaitu saudara dan saya. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana dengan saudara? Hari ini engkau mendengar kasih karunia. Hari ini engkau begitu dekat dengan kasih karunia. Apakah engkau mau membuka hati dan menerima dia di dalam hatimu? Menerima dia dalam hidupmu. Mengizinkan dia. Bahkan bukan mengizin, meminta dia. Yesus, ingatlah akan aku. Meminta dia
untuk berkuasa di hatimu. Meminta Dia mengubah hidupmu, bukan cuma menyelamatkanmu. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Dosaku melingkupiku, Kasih-Mu kasih-Mu mengalir. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Lagi katakan sama-sama. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ada begitu banyak orang punya kesempatan dekat dengan kasih karunia. Tapi tidak semua orang menerima kasih karunia itu. Bagaimana dengan saudara? Dan kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita, tapi mengubahkan kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mau menjadi penerima kasih karunia? Yang penting selamat, tapi hidup berantakan seperti Simson. Seperti Yefta yang jadi pahlawan yang berhasil tapi gak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan sampai dia mengorbankan anaknya. Seperti Daud yang dicintai Tuhan tapi yang keluarganya hancur. Atau kita mau belajar seperti Rahab si pelacur. Yang harusnya hidup terbuang di luar dari umat Tuhan. Tapi bisa hidup di tengah-tengah umat Tuhan, bahkan keturunannya terus disebut dalam Alkitab. Atau kita mau belajar seperti Petrus yang gak cuma sekedar menerima keselamatan. Yang sempat menghujat, sempat menyangkal. Tapi dia terus mau bertobat dan terus bertumbuh sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yuk yang mau angkat tanganmu. Berkati gerejamu Tuhan. Berkati gerejamu. Berkati semua umatmu, anak-anakmu di dalam nama Yesus. Kami semua perlu Engkau. Ikuti doa saya yuk. Tuhan Yesus, ingat aku. Tuhan Yesus,
Ingatlah akan aku. Sebab tanpa Tuhan, aku tidak punya harapan. Ubah aku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mampukan aku bertumbuh di dalam-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati, 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 berkati. Setiap kami datang dengan berbagai macam masalah. Setiap kami datang dengan berbagai macam latar belakang. Engkau tahu, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup mengubah. Harapan kami hanya di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus bicaralah, bahwa kami bukan hanya menerima keselamatan, tapi kami boleh mengenal-Mu lebih lagi. Bertumbuh, berkemenangan di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati. Biar kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih sudah mati buat kami. Terima kasih menebus dosa kami. Terima kasih sudah bangkit untuk kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.